Jawabannya adalah fiha al-mudiru. Mudiru ya. Di dalam ruangan ini, ya di dalam ruangan ini ada siapa? Ada mudir, ada kepala sekolah atau pemimpin atau pimpinan. Nah, ha yang ini dia kembalinya kemana? Dia kembalinya ke gurfah. Karena gurfah ini dihukumi muannas, maka domir yang digunakan juga dia harus disesuaikan, harus dia domir muannas. Nah, di sini saya harus menjelaskan menjelaskan sedikit tentang kalimat al-ghurfah. Al-ghurfah, kenapa dia baca ghurfati? Nah, dibaca ghurfati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk like video kami dan juga subscribe video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kemarin kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11 Ad-Darsul ya. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11 Ad-Darsul Hadiya Asyara. Nah, dan ini kita sudah bahas ya. Sekarang kita akan masuk di tamarin. Nah, tamarin ini adalah terkait dengan pelajaran yang ke-11 ini ya. Jadi kita disediakan oleh penulis latihan-latihan. Nah, kita lihat di sini ada ikra waktu. Nah, baik. Baik. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang di sini kita disuruh oleh penulis ada perintah yaitu terkait dengan paragraf yang ada di bab 11. Nah, di sini ada tamarin, adalah latihan yang kita diberikan untuk menambah wawasan kita, memudahkan kita di dalam belajar bahasa Arab. Di sini yang pertama, poin pertama adalah ikra waktu. Ikra waktu. Nah, di sini kita diminta untuk membaca dan menulis. Ini kata perintah ya, sudah berlalu kemarin pelajarannya. Ini ikra, dia kata perintah dari kata qara'a. Dari kata asal katanya itu qara'a. Kalau uktub ini dari kata kataba. Nah, dari kata kataba yaktubu. Kalau ini qara'a yakra'u. Nah, ikra. Kataba yaktubu uktub. Nah, di sini di kata uktub kita disuruh untuk membaca yang telah disediakan, dan juga di sini ingat ada yang digaris bawahi. Ada yang digaris bawahi. Yang digaris bawahi oleh penulis di sini, ini berarti kata yang penting yang jadi fokus kita. Sekarang kita lihat yang pertama,
Man fi hadzal baiti. Nah, di sini teman-teman yang sudah tidak berharakat ya, karena sudah jauh pelajaran kita, sudah sampai di bab 11. Jadi di sini sudah tidak berharakat, sama juga dengan hiwar di atas kemarin atau paragraf di atas kemarin itu, pelajaran kemarin di bab 11 itu tidak ada lagi tanda bacanya, ada tapi sedikit saja. Seperti yang ini yang di atas ini kita baca, yang ada di sini. Ini memang tidak ada lagi kecuali hal-hal yang prinsip sebagian saja yang diberikan harakat ya. Nah, tapi pada kebanyakan itu tidak lagi diberikan harakat karena sudah berlalu pelajaran kita. Ini perlahan-lahan dihilangkan harakatnya. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 1. Man fi hadzal baiti. Nah, saya jelaskan sedikit juga dengan ilmu nahwunya. Man ini artinya siapa ya? Siapa. Nah, biasa di dalam Al-Quran diterjemahkan atau dalam hadis itu barang siapa. Nah, fi ini adalah harful jar. Nah, harful jar ya, banyak ada saudara-saudaranya. Ada min ya, saya sudah jelaskan min bukan man. Min, ada ila, nah ada rubba, ada ba, ada kaf, ada lam, tem. Itu saudara-saudaranya harful jar. Nah, kemudian di sini hada kembalinya kepada siapa? Ini adalah kata tunjuk ya. Nah, artinya ini bait, artinya rumah ya. Jadi pertanyaannya siapa yang ada di dalam rumah ini? Siapa yang ada di dalam rumah ini? Nah, jadi diterjemahkan rumahnya dulu. Kemudian ininya ya, kata tunjuknya. Kalau diterjemahkan ini rumah kan tidak cocok, seharusnya rumah ini. Nah, kemudian fihi hamidun. Fihi hamidun. Nah, fihi hamidun. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita kata fihi. Nah, jadi pelajaran kita di sini fihi, apa nih ya? Saya tulis. Fihinya ini dia kembali kepada siapa? Dia kembali ke bait. Nah, kembali ke al-bait. Nah, kenapa dia kembali ke al-bait? Ya, karena yang ditanyakan adalah orang yang di dalam rumah. Nah, jawabannya adalah Hamid. Hamid. Nah, ini sebagai khabar. Nah, siapa yang di dalam rumah? Ya, jawabannya adalah Hamid. Maka ha di sini kenapa tidak gunakan ha? Tidak gunakan ha, cuma digunakan hu. Nah, karena ini baitun, al-baitu ini dia adalah mudzakkar ya. Mudzakkar. Dia dihukumi laki-laki. Nah, kalau ha ini sudah berlalu juga penjelasannya, saya sudah jelaskan, sudah sering mungkin ya. Ha itu dia kembalinya ke muannas, tapi karena al-baitu ini adalah dihukumi mudzakkar, dihukumi laki-laki, maka digunakan kata hu. Nah, sehingga man fi hadzal baiti, siapa yang di dalam rumah ini? Nah, jawabannya adalah fihi, di dalamnya itu adalah siapa? Hamid. Di dalam rumah itu yaitu Hamid. Nah, kemudian yang kedua, mada fil haqibati. Mada fil haqibati, apa yang ada di dalam haqibah. Haqibah ini tas ya. Tas. Fi ini kan artinya di dalam ya, sudah berlalu ya. Ini fi ini artinya di dalam. Di dalam. Nah, harfu jar juga dia. Nah, mada fi haqibati, apa yang ada di dalam tas. Nah, kan ini dia harfu ada alif lamnya, berarti dia ma'rifah jelas. Jadi sudah dimaksudkan tas tersebut ya. Nah, kemudian jawabannya adalah fiha kitabi wa qalami wa daftari. Nah, di dalam tas itu, nah, hanya ini kembalinya kemana? Kembali ke haqibah. Kenapa dia gunakan ha bukan gunakan hu? Kenapa dia tidak gunakan hu, tapi dia digunakan ha? Karena jawabannya adalah
dia mengandung ta'amar buto yang menunjukkan bahwasanya haqibah itu adalah dihukumi mu'annas. Naam. Mu'annas ya. Dihukumi mu'annas, dihukumi perempuan karena ada ta'amar butonya juga. Nah, maka ha di sini dia harus mengikuti mu'annasnya, berarti dia gunakan ha bukan gunakan hu. Kalau gunakan hu tadi ini saya sudah jelaskan, kalau gunakan hu berarti ini untuk laki-laki ya. Laki-laki. Kalau yang ini untuk perempuan. Untuk perempuan. Nah, kemudian kitabi. Nah, di dalam tas itu ada apa? Ini ha ya ini saya sudah jelaskan kemarin. Ya di sini ya mutakallim ya. Dia kembalinya ke aku atau saya. Ini ya mutakallim, dia kembalinya ke saya. Yang berbicara. Nah, jadi kitabi di dalam tas itu ada bukuku, kemudian ada pulpenku, kemudian juga ada apa? Ada catatanku, buku, ada catatanku di dalam. Nah, daftar. Nah, ini untuk pelajaran yang ke-11 ini ya, latihan-latihannya. Jadi sudah didapatkan ada faedah yang perlu kita dapatkan lagi, yang perlu kita pelajari dan perlu kita ingat bahwasanya kalau memasang ada kata ha di sini harus diikutkan kepada yang dimaksudkan. Kalau haqibatun itu tas, berarti dihukumi muannas, maka digunakan dhamir ha. Kalau baitun itu dia mudzakkar, maka digunakan dhamir hu. Nah, semoga Allah merahmati semuanya dan memberikan pemahaman. Lanjut ya. Nah, sekarang poin yang ketiga. Yang ketiga ini adalah man fis sayyarati. Nah, ini sudah bisa dibaca ya. Man fis sayyarati. Ini fis sayyarati ya, majrur karena ada harful jarnya. Ya. Ada harful jar, sayyarati. Nah, fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nah, di dalam mobil. Pertanyaannya adalah siapa yang ada di dalam mobil itu? Nah, jadi jawabannya adalah di dalam mobil itu atau di dalam mobil ini. Nah, ini pakai ha lagi ya. Ingat di garis bawah ya, ada dhamir ha. Dia kembalinya ke sayyarah. Sayyarah ini dihukumi muannas karena ada ta'mar butonya. Ta'mar buto sebagai tanda muannas, satu perempuan. Nah, muannas di sini sayyarah. Ini artinya mobil ya. Nah, kemudian di dalam mobil ini atau di dalam mobil itu ada abi, ada bapakku. Ini bapakku. Ada ummi, ada ibuku. Ada akhi, ada saudara laki-laki. Ini saudara laki-laki ya. Saudara laki-laki ya. Ada ukhti, ada saudara perempuan. Nah, saudara perempuan. Nah, jadi man fis sayyarati, siapa yang di dalam mobil itu, fiha, jawabannya adalah ya, fiha, di dalam mobil itu ada abi, ada bapakku, ada ummiku, ada saudara laki-lakiku, dan ada saudara perempuanku. Nah, sekarang yang keempat. Man fi masjidil jami'atil an. Nah, siapa yang di dalam masjid jami'ah sekarang? Nah, berarti pertanyaannya sekarang ya. Al-ani artinya sekarang ya. Sekarang. Baik, siapa yang di dalam masjid jami'ah itu sekarang? Nah, jawabannya ma fihi ahadun. Ma ini manafiyah lil jins, menafikan segala sesuatu. Nah, ma tidak ada, artinya tidak ada. Tidak ada di dalamnya
seorang pun atau tidak ada seorang pun di dalamnya. Nah, bisa juga terjemahkan tidak ada seorang pun di dalamnya. Sekarang syahidnya kita adalah ha di sini. Dia kembalinya kepada mana? Ke masjidun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini ada ta'amar buto? Ta'amar buto. Tetapi kok di sini digunakan domirhu untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Nah, ini ada ta'amar butonya. Nah, sekarang ini agak membingungkan ya bagi teman-teman mungkin dia. Tetapi sebenarnya tidak ya. Kita lihat. Sekarang yang dimaksudkan di sini ada fiha, di sini masjid atau jami'ahnya. Nah, yang dimaksudkan adalah masjid. Yang dimaksudkan adalah masjid, bukan al-jami'ah, bukan al-jami'ahnya. Sementara al-jami'ah itu adalah mudhafun ilaih kepada masjid. Berarti mudhafun ilaih itu yang disandarkan saja kepada masjid. Masjid jami'ah, masjid jami, naam ya. Jadi yang dimaksudkan di sini masjid sehingga digunakan domirhu bukan domir ha. Berarti ini cuma menggandengkan saja. Al-jami'ati itu hanya penyandaran saja ke masjid. Nah, ada kan juga orang yang menulis masjid apa? Masjid Nur Hikmah, masjid ya semuanya yang lain-lain itu hanya penyandaran saja. Nah, sehingga kita kembalikan ke induknya. Jadi karena dia maksudkan adalah masjid, yang dimaksudkan ini adalah masjid, maka domir yang di sini juga dia harus mengikuti ke masjid di sini. Dia kembalinya ke mudzakkar. Naam. Karena masjid dihukum mudzakkar karena tidak ada ta'amar butuhnya, maka digunakan domir hu. Baik. Sekarang lanjut ya nomor 5. Man fi hadhil ghurfati. Naam. Siapa yang berada di dalam ruangan ini atau ruangan itu. Nah, sekarang saya jelaskan sudah terlewatkan tadi ya, ada yang saya harus jelaskan di sini. Sebelum saya jelaskan tentang kata di kedudukannya kalimat ini, saya jelaskan artinya dulu. Saya terjemahkan. Man fi hadhil ghurfa, siapa yang berada di dalam ruangan itu. Nah, sekarang ini hadihin adalah mu'annas untuk mu'annas. Kalau mudzakkar kemarin dia gunakan apa? Yang kita sudah lewatkan adalah hada. Ini. Naam. Kata ini. Jadi siapa yang di dalam rumah ini atau ruangan ini? Naam. Jawabannya adalah fiha al-mudiru. Mudiru ya. Di dalam ruangan ini di dalam ruangan ini ada siapa? Ada mudir, ada kepala sekolah atau pemimpin atau pimpinan. Nah, ha yang ini dia kembalinya ke mana? Dia kembalinya ke ghurfah. Karena ghurfah ini dihukumi muannas, maka domir yang digunakan juga dia harus disesuaikan, harus dia domir muannas. Nah, di sini saya harus menjelaskan sedikit tentang kalimat al-ghurfah. Al-ghurfah, kenapa dia baca ghurfati? Nah, dibaca ghurfati. Karena ghurfah ini dia adalah badal. Nah, itu sebenarnya pelajaran nahwu ya, yang teman-teman belum masuk di dalamnya. Tapi insya Allah memberikan kemudahan kepada kita, kepada antum semua. Semoga antum bisa mengikuti pelajaran nahwunya nanti insya Allah. Jadi ini sebenarnya badal ya. Ingat ada setelah kata hadihi, kata-kata isyarah di situ, dia pasti di sini ada kalau dia beralif lam maka dia biasanya badal ya. Nah, maka kalau di sini majrur, ini majrur ya fi mahli jar ya. Nah, dia majrur. Nah, majrur ini ghurfah dia majrur dengan kasrah zahir, kasrah yang nampak. Nah, sekarang lanjut ya, kita masuk di poin yang kedua. Nah, sekarang sudah poin yang kedua. Nah, iqra artinya kita disuruh baca. Naam. Bacalah. Nah, kita disuruh baca. Nah, di sini yang pertama sudah tidak berharakat ya. Hanya sebagian saja. Uhibbu abi wa ummi. Nah, wa ummi. Abi. Jadi di sini orang Arab itu abi. Disingkat saja abi ya, karena berat bagi mereka lisan Arab. Nah, uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah dan ibuku.
Nah, kemudian yang kedua, uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Wa uhibbu zamili, dan juga saya mencintai temanku. Zamil ini artinya teman ya. Teman. Nah, zamil artinya teman. Yang keempat adalah uhibbu ustadi. Saya mencintai ustadku. Naam, ustadku ya. Ini ingat yang apa ya di sini? Ini ya mutakallim ya, yang kembalinya ke saya yang berbicara. Naam. Ya kembalinya ke saya. Kemudian yang berikut adalah yang kelima adalah uhibbullah. Ingat Allah maf'ulun bih. Nah, saya mencintai Allah. Ya wajib ya untuk mencintai Allah dan Rasulnya ya, melebihi dari kita mencintai kedua orang tua kita. Baik. Uhibbullah, saya mencintai Allah. Kemudian yang keenam adalah uhibbun nabiyya. Ingat ya, dia maf'ulun bih ya, objek. Nah, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, tulisnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan tulis SAW sallallahu alaihi wasallam. Ini salah ya, keliru cara penulisnya begini. Tulis lengkap seperti ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tulis Allah Subhanahu wa taala, jangan ditulis SWT ya, SWT ya. Tidak usah tulis SWT ya. Kenapa? Karena supaya orang yang menulis, orang yang membaca juga mendapatkan pahala dua-duanya. Kalau tulis SAW, SWT ya itu tidak dapatkan pahala ya. Baik, itu pelajaran sedikit ya. Nah, sekarang uhibbu nabiyah. Naam ya, uhibbun nabiyah. Nah, sekarang di sini yang ke-7 ya, yang ke-7. Uhibbul lughatal arabiyyata. Nah, ini saya harus jelaskan sedikit. Lughatal arabiyyata. Dia mansub ya. Saya menyukai pelajaran saya menyukai bahasa Arab. Nah, dia mansub ya, dia mansub. Kenapa? Karena dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bih dalam ilmu nahwunya. Kemudian, kenapa ini juga Arabi juga dia mansub? Naam, karena dia ini namanya na'at man'ut. Ini dia mengikuti ya, karena ada kalau ada alif lamnya yang lugha, maka ini juga harus ada ada alif lamnya juga. Dia semuanya mengikuti. Kalau dia ada ta' marbutonya, ini juga harus ada ta' marbutonya. Seperti itu ya. Baik. Kemudian yang berikut adalah ini mungkin yang berikutnya kita akan masuk pada pelajaran yang keberapa? Yang ke-12. Insyaallah kita akan lanjut pada pelajaran yang ke-12 di pertemuan berikutnya di hari Jumat depan insyaallah. Baik. Dan insya Allah saya akan pelajaran mengirab untuk surah Al-Fatihah. Insya Allah itu dia akan terbit di bukan di jadwal pelajarannya kita ya, bukan di hari Jumat. Hari Jumat khusus untuk pelajaran durus lugha. Adapun untuk mengirab beberapa ayat di dalam Al-Quran, insya Allah saya akan terbitkan selain dari itu, selain dari hari Jumat. Adapun hari Jumat tidak bisa diganggu gugat untuk pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Jadi di sini kita sudah selesai pelajaran yang ke-11 dan insya Allah kita akan masuk di pertemuan berikut, di Jumat berikut, di pelajaran yang ke-12. Insya Allah lebih seru lagi pelajarannya. Ikuti terus dan bersabar di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi sebelumnya wallahu alam bisawab, jika ada sepatah kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.